Dulu waktu SMA, Misa punya teman namanya Yuto. Mereka selalu terlihat berduaan di sekolah. Kedekatan itu membuat Reina iri. Reina sengaja menjelek-jelekan Yuto di depan Misa. Katanya, Yuto tuh cowok freak. Padahal diam-diam dia sendiri malah deketin Yuto. Tak lama setelah itu, entah kenapa satu kelas kompak cuekin Misa. Misa penasaran. Dia hadir acara reuni dengan penampilan baru. Semua orang pangling melihatnya. Begitu duduk, Misa bertanya pada mereka, dirinya waktu SMA salah apa? Kok semua orang membencinya? Salah seorang dari mereka akhirnya bongkar keluar. Dulu Reina pernah curhat sama mereka, kalau dia dibully sama Misa. Karena Misa cemburu, Yuto menyukainya. Tak hanya itu, Misa juga mengirim surat creepy ke Yuto. Tak nyangka rupanya selama ini Reina membalikan fakta dan play victim. Ini semua adalah fitnah. Takut kedok terbongkar, Reina pura-pura menangis, cari simpati kawan-kawan. Untung saja Yuto datang. Dia klarifikasi kalau dirinya gak pernah menyukai Reina. Sebenarnya dia sempat curiga surat itu bukan dari Misa. Yuto menyesal masa itu gak membela Misa. Dan setelah sekian tahun berlalu, Yuto minta maaf pada Misa. Suasana ruangan menjadi hening. Semua orang kaget ternyata Reina berbohong. Sebelum pergi, Misa berpesan pada Reina, orang yang menginginkan orang lain menderita, itu bukanlah teman. Malam itu hujan deras. Saat keluar dari restoran, Misa melihat Wataru berlari ke arahnya, membuka payung untuk Misa. Adegan tersebut terlihat oleh Reina. Besoknya, Reina punya target baru. Dia berdiri di tangga, sengaja menjatuhkan dus yang berisi coklat. Kemudian berlari turun tangga, pura-pura tersandung, lalu memeluk Wataru. Setelah kasus reuni semalam, Reina minta maaf sama Misa. Tentu saja dimaafin, karena Misa masih harus menjodohkan si kawan dengan Tomoya suami brengseknya. Saat mengetahui Reina mengincar Wataru, Misa mulai panik. Hari H pernikahan semakin dekat. Kalau masih gak ada penggantinya, Misa akan mengalami takdir yang sama dengan kehidupan sebelumnya, yaitu menikah, mengidap penyakit kanker, lalu terakhir dibunuh sama suami brengsek dan kawan munafik itu. Misa mulai memasang jebakan. Dia menjelek-jelekan kalau Wataru tuh playboy. Saat kencan dengan Tomoya, dia mengajak Reina. Sengaja suap-suapan dan memperlihatkan kemesraan berdua di depannya. Membanggakan investasi kripto Tomoya yang sedang meroket. Misa tahu persis, Reina selalu iri apa yang dimilikinya. Saat Misa pergi ke kamar mandi, Reina akhirnya terpancing. Cara menatap Tomoya pun berubah jadi lain. Mereka berdua bahkan sering janjian minum. Reina sengaja tunjuk postingan medsos Misa. Cerita ke Tomoya, belakangan ini Misa dekat dengan Yuto dan Wataru. Tujuan Reina agar hubungan mereka retak. Tomoya terpancing api cemburu. Dia temui Misa, ngotot minta tidur bersama. Misa menolak. Tomoya langsung emosi dan menamparnya. Habis sudah batas kesabaran Misa selama ini. Misa minta putus. Sementara Tomoya baru saja membayar uang tanda jadi apartemen. Kalau gak jadi nikah gimana? Misa menarik surat perjanjian itu, pergi ke kantor pemasaran buat batalin. Namun, entah kenapa hari itu yang jawab telepon malah menyuruhnya ketemuan di apartemen. Sesampainya di sana, kaki Misa langsung gemetaran. Teringat pergoki suami selingkuh dengan teman sendiri. Lalu, mereka berdua mendorongnya hingga jatuh dari apartemen. Kepalanya pusing. Tiba-tiba terasa ada yang mendorongnya. Badan terangkat sendiri. Rupanya mengakhiri hubungan tanpa mengikuti alur cerita sebelumnya. Itu akan berakibat fatal. Banyak adegan yang terhapus. Sehingga balik ke ending yang sama dengan sebelumnya. Begitu Misa hampir jatuh. Untung saja, Wataru datang dan menolongnya. Dia berkata, gak akan membiarkannya mati lagi. Siapa Wataru sebenarnya?